Transportasi rel. MRT Jakarta adalah salah satu proyek infrastruktur terbesar dan paling signifikan dalam sejarah transportasi ibu kota Indonesia. Dibangun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang parah dan meningkatkan mobilitas warga, MRT Jakarta telah membawa perubahan besar dalam sistem transportasi publik di Jakarta. Pembangunan yang dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2019 menandai era baru dalam perjalanan sehari-hari bagi jutaan penduduk. Proyek MRT Jakarta dimulai sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak akan transportasi massal yang efisien dan andal di Jakarta. Pembangunan fase pertama yang meliputi rute Lebak Bulus hingga Bundaran HI dimulai pada tahun 2013. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk teknis dan finansial, proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu, dengan fase pertama resmi dibuka untuk umum pada Maret tahun 2019. MRT Jakarta Fase 2 merupakan lanjutan dari proyek MRT yang sebelumnya telah sukses dengan fase pertama. Proyek ini dimulai pada tahun 2019 dan direncanakan selesai pada tahun 2027. Fase kedua ini akan memperpanjang jalur dari Bundaran HI hingga ke kota, menambah panjang rute dan memperluas jangkauan transportasi publik yang modern dan efisien di Jakarta. LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek transportasi massal terbesar di wilayah Jabodetabek, dirancang untuk meningkatkan konektivitas antara berbagai kota satelit dan Jakarta. Dengan pembangunan dimulai pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2022, dengan rute dua lain yaitu Cibubur, Duku Atas dan Jatimulya, Duku Atas proyek ini membawa harapan besar bagi warga metropolitan untuk memiliki akses transportasi yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan, dan jalur Kuningan Cawang Bekasi Bandara Soekarno-Hatta yang dibiayai pemerintah pusat. Untuk lintasan kereta api, pemerintah pusat sedang menyiapkan jalur ganda pada jalur Manggarai Cikarang. Selain itu juga, saat ini sudah dibangun jalur kereta api dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Jalur ini sudah siap dioperasikan dan dibuka untuk umum. Selain bus kota, angkutan kota, becak dan bus Transjakarta, sarana transportasi andalan masyarakat Jakarta adalah kereta api komuter yang dioperasikan oleh KAI Komuter yang biasa dikenal dengan KRL Komuter Line. Kereta listrik ini beroperasi dari pagi hari hingga malam hari, melayani masyarakat penglaju yang bertempat tinggal di seputaran Jabodetabek. Ada beberapa jalur kereta rel listrik, yakni Jakarta Kota Depok Bogor, Nambo, Kampung Bandan Pasar Senen, Manggarai Bekasi Cikarang, Tanah Abang Tiga Raksa, Rangkas Bitung, Duri Tangerang. Infrastruktur. Sebagai salah satu kota global, Jakarta telah memiliki infrastruktur penunjang berupa jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, gas, serat optik, bandara, dan pelabuhan. Saat ini rasio jalan di Jakarta mencapai 6,2% dari luas wilayahnya. Selain jalan protokol, jalan ekonomi, dan jalan lingkungan, Jakarta juga didukung oleh jaringan jalan tol lingkar dalam, jalan tol lingkar luar Jakarta 1-2, dan jalan tol Trans Jawa. Untuk ke kota-kota lain di Pulau Jawa, Jakarta terhubung dengan jalan tol Jakarta Cikampek yang bersambung dengan jalan tol Cipularang ke Bandung atau Priangan Timur dan jalan tol Cipali ke Cirebon, Jawa Tengah di Yogyakarta beserta Jawa Timur. Selain itu juga tersedia layanan kereta api yang berangkat dari 6 stasiun pemberangkatan di Jakarta. Untuk ke Pulau Sumatera, tersedia ruas jalan tol Jakarta Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Di sektor transportasi rel, Jakarta juga melayani kereta api antar kota menuju berbagai tujuan di Pulau Jawa melalui 3 lintas utama seperti lintas utara menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Semarang,
lintas tengah menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Purwokerto, dan lintas selatan Jawa menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Sebagai pusat bisnis Indonesia, Jakarta adalah pertemuan seluruh lin kereta komuter yang menghubungkan kota penyangga di Jabodetabek yang dikelola oleh KAI Komuter. Berikut ini adalah 6 stasiun kereta api utama di Provinsi DKI Jakarta dan layanan kereta api yang melayani stasiun tersebut. Stasiun Gambir di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat melayani kereta api antar kota kelas eksekutif dan sebagian kecil kelas campuran seperti Ka Argo Cirebon, Argo Parahyangan, dan Pangandaran. Stasiun Pasar Senen di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat melayani kereta api antar kota kelas campuran dan ekonomi serta kereta komuter-komuter lain Cikarang. Stasiun Jakarta Kota di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat adalah stasiun ujung bagi komuter lain Bogor maupun Tanjung Priuk dan sebagian kecil kereta api antar kota seperti Ka Kuto Jaya Utara. Stasiun Manggarai di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berperan sebagai penghubung utama bagi kereta komuter beserta kereta bandara komuter lain seperti komuter lain Bogor, Cikarang, dan Soekarno-Hatta. Stasiun Halim di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur melayani layanan kereta cepat HUS dan lintas rel terpadu LRT Jabodebek. Stasiun Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat merupakan stasiun ujung bagi kereta komuter-komuter lain Rangkas Bitung dan pemberhentian bagi komuter lain Cikarang. Berikut ini adalah lintas utama kereta api antar kota yang dilalui Provinsi DKI Jakarta dan Jabodetabek. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, Halim Padalarang Tegal Luar. Lintas Utara Jawa, Jakarta Cirebon Semarang Surabaya. Lintas Tengah Jawa, Jakarta Cirebon Purwokerto Yogyakarta. Lintas Selatan Jawa, Jakarta Bandung. Untuk transportasi air beserta udara, Jakarta memiliki satu pelabuhan laut bernama Pelabuhan Tanjung Priok dan bandar udara, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur yang banyak berfungsi untuk melayani penerbangan kenegaraan serta penerbangan domestik. Untuk pengadaan air bersih, saat ini Jakarta dilayani oleh 2 perusahaan, yakni PT Aetra Air Jakarta untuk wilayah sebelah timur Sungai Ciliwung, dan PT Pamliones Jaya Palija untuk wilayah sebelah barat Sungai Ciliwung. Pada tahun 2015, kedua perusahaan ini mampu menyuplai air bersih kepada 60% penduduk Jakarta. Lingkungan. Jakarta memiliki banyak taman kota yang berfungsi sebagai daerah resapan air, butuh rujukan. Taman Monas atau Taman Medan Merdeka merupakan taman terluas yang terletak di jantung Jakarta. Di tengah taman berdiri Monumen Nasional yang dibangun pada tahun 1963. Taman terbuka ini dibuat oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels 1870 dan selesai pada tahun 1910 dengan nama Koningsplein. Di taman ini terdapat beberapa ekor kijang dan 33 pohon yang melambangkan 33 provinsi di Indonesia. Taman Suropati terletak di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Taman berbentuk oval dengan luas 16,322 meter persegi ini, dikelilingi oleh beberapa bangunan Belanda kuno. Di taman tersebut terdapat beberapa patung modern karya artis-artis ASEAN, yang memberikan sebutan lain bagi taman tersebut, yaitu Taman Persahabatan Seniman ASEAN. Taman Lapangan Banteng merupakan taman lain yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Luasnya sekitar 4,5 hektar. Di sini terdapat Monumen Pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1970-an, taman ini digunakan sebagai terminal bus. Kemudian pada tahun 1993, taman ini kembali diubah menjadi ruang publik, tempat rekreasi, dan juga kadang-kadang sebagai tempat pertunjukan seni. Taman Menteng, yang terletak di jantung Jakarta Pusat,
adalah salah satu contoh terbaik dari ruang terbuka hijau di kota metropolitan ini. Dikenal sebagai salah satu ikon hijau di Jakarta, taman ini menawarkan berbagai fasilitas yang membuatnya menjadi tempat favorit bagi warga kota untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu bersama keluarga. Taman Menteng berdiri di atas lahan yang dulu merupakan Stadion Menteng, sebuah lapangan sepak bola yang bersejarah bagi banyak warga Jakarta. Pada tahun 2007, stadion ini direnovasi menjadi taman kota sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ruang hijau di Jakarta. Transformasi ini tidak hanya mempertahankan warisan sejarah tetapi juga memberikan wajah baru yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tebet Eco Park, yang resmi dibuka pada tahun 2022, adalah salah satu taman kota terbaru di Jakarta Selatan yang segera menjadi sorotan dan kebanggaan bagi warga kota. Dengan konsep ekologis dan ramah lingkungan, taman ini menawarkan ruang hijau yang luas dan fasilitas modern, menjadikannya destinasi populer bagi mereka yang mencari kesejukan dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Sebelum menjadi Tebet Eco Park, area ini dikenal sebagai Taman Tebet. Renovasi besar-besaran yang dilakukan pada tahun 2021 hingga 2022 mengubah taman ini menjadi ruang publik yang lebih ramah lingkungan dan multifungsi. Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau, dan pembukaan Tebet Eco Park adalah bukti nyata dari komitmen tersebut. Dengan luas lebih dari 7 hektar, taman ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai aktivitas sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pendidikan. Di DKI Jakarta tersedia sarana pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Fasilitas dari sarana pendidikan sangat bervariasi dari gedung mewah dengan pendingin udara sampai yang sederhana. Belakangan ini mulai muncul berbagai sekolah dengan kurikulum yang diserap dari negara lain seperti Singapura dan Australia. Sekolah lain dengan kurikulum Indonesia pun juga muncul dengan metode pengajaran yang berbeda, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu. Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, banyak pula sekolah yang dikembangkan oleh pihak swasta, seperti Al-Azhar, Muhammadiyah, BPK Penabur, Kolese Canisius, Don Bosco, Tarakanita, Pangudi Luhur, Santa Ursula, Regina Pacis dan Marsudirini. Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup baik di Indonesia. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta, pemerintah mengadakan program Enjoy Jakarta. Beberapa tempat pariwisata yang terkenal dan biasa dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan mancanegara diantaranya adalah Taman Mini Indonesia Indah, Pulau Seribu, Kebun Binatang Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol termasuk Taman Bermain Dunia Fantasi dan SeaWorld Indonesia. Di samping itu Jakarta juga memiliki banyak tempat wisata sejarah, yakni berupa museum dan tugu. Di antaranya adalah Museum Gajah, Museum Fathahillah, dan Monumen Nasional. Di samping tempat wisatanya yang memadai, saat ini di Jakarta telah tersedia sekitar 219 hotel berbintang, 3.173 restoran, dan 40 balai pertemuan. Hampir semua jaringan hotel kelas dunia telah membuka gerainya di Jakarta, seperti JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta, Shangri-La Hotel, dan Grand Hyatt Jakarta. Wisata belanja. Dalam rangka menciptakan Jakarta sebagai kota tujuan wisata belanja, setiap tahun antara bulan Juni-Juli, pemerintah Jakarta mengadakan program Jakarta Great Sale, yang biasanya diadakan bersamaan dengan Jakarta Fair. Ketika terjadi pandemi coronavirus sejak akhir tahun 2019, acara ini pada tahun 2020 menjadi Jakarta Great Sale Online, karena adanya pembatasan kegiatan di luar rumah. Program ini diadakan di pusat-pusat perbelanjaan yang terdapat di Jakarta.
Untuk mewujudkan Jakarta sebagai tujuan wisata belanja yang unggul, pemerintah saat ini sedang mengembangkan poros Kasablanka Satrio sebagai poros wisata belanja. Di poros ini, terdapat beberapa pusat perbelanjaan untuk berbagai segmen, yaitu Mall Ambassador, ITC Kuningan, Ciputra World Jakarta, Kuningan City, dan Kota Kasablanka. Tak jauh dari situ berdiri pula Plaza Festival, salah satu pusat kuliner yang menawarkan makanan-makanan khas Jakarta. Pasar dan pusat perbelanjaan, Mall Plaza Senayan di Jakarta Pusat. Jakarta memiliki nama-nama pasar sesuai dengan nama hari dalam sepekan dalam bahasa Betawi. Namun dari nama-nama hari itu termasuk Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Rebo, dan Pasar Jumat, dan kini menjadi nama sebuah daerah. Sementara, Pasar Selasa dan Pasar Sabtu, tidak terdengar lagi, konon karena terkalahkan oleh nama daerah. Sedangkan Pasar Kemis sendiri tidak terletak di DKI Jakarta, melainkan di Kabupaten Tangerang. Nama pasar dikaitkan dengan nama hari karena dalam riwayatnya, aktivitas di pasar itu dilakukan pada hari tertentu. Misalnya, disebut Pasar Senen karena aktivitas di pasar tersebut dulunya selalu dilakukan setiap hari Senin. Kini nama tersebut menjadi sebuah kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Dalam arsip kolonial, pasar pertama kali didirikan oleh seorang tuan tanah berdarah Belanda bernama Justinus Vink di bagian selatan Kassel Batavia pada tahun 1730-an. Pasar itu bernama Vinke Pasar, yang saat ini dikenal dengan nama Pasar Senen. Vinke Pasar adalah pasar pertama yang menerapkan sistem jual-beli dengan menggunakan uang sebagai alat jual-beli yang sah. Kemudian masuk pada abad ke-19 atau pada tahun 1801, pemerintah VOC memberikan kebijakan dalam perizinan membangun pasar kepada tuan tanah. Namun dengan peraturan pasar yang didirikan dibedakan menurut harinya. Vinke Pasar buka setiap hari Senin, sehingga orang pribumi sering menyebut Vinke Pasar sebagai Pasar Senen, dan hingga saat ini nama tersebut masih melekat hingga diabadikan menjadi sebuah nama daerah. Selain Vinke Pasar yang buka hari Senin, ada juga pasar yang buka hari Selasa yakni Pasar Koja. Pasar yang buka setiap hari Rabu adalah Pasar Rebo yang kini menjadi Pasar Induk Ramat Jati. Kemudian pasar yang buka setiap hari Kamis adalah Mester Pasar yang kini disebut Pasar Jatinegara. Selanjutnya ada beberapa pasar yang buka pada hari Jumat, seperti Pasar Lebak Bulus, Pasar Klender, dan Pasar Cimanggis. Untuk pasar Sabtu, atau pasar yang bukanya setiap hari Sabtu adalah Pasar Tanah Abang. Sedangkan pasar Minggu atau yang dahulu dikenal dengan sebutan Tanjung Os Pasar, buka pada hari Minggu. Perbedaan pengoperasian pasar ini dilakukan VOC dengan alasan keamanan serta faktor untuk mempermudah orang dalam berkunjung dan lebih mengenal suatu pasar. Namun kebijakan berlakunya hari kerja pasar tak berlangsung lama. Sebab sejak VOC bangkrut akibat banyak pejabat yang korupsi, pemerintahan Belanda di Batavia diambil alih oleh Kerajaan Hindia Belanda. Sejak zaman Hindia Belanda, peraturan hari kerja pasar pun tak berlaku lagi, hingga sebagian besar pasar buka setiap hari, meski telanjur menyandang nama hari sebagai nama pasar. Di zaman Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 inilah banyak bermunculan pasar-pasar baru yang lebih modern, seperti Pasar Baru dan Pasar Glodok. Pasar-pasar yang muncul pada era abad ke-19 akhir hingga awal abad ke-20 menjadi inspirasi lahirnya supermarket dan juga mall. Sejak awal tahun 1980, pemerintah DKI Jakarta gencar membangun pusat-pusat perbelanjaan modern, atau biasa yang dikenal dengan mall dan plaza. Saat ini Jakarta merupakan salah satu kota di Asia yang banyak memiliki pusat perbelanjaan.
67. Beberapa pusat perbelanjaan modern di Jakarta memiliki luas yang cukup besar, lebih dari 100.000 meter persegi. Di pusat-pusat perbelanjaan tersebut hadir berbagai waralaba internasional seperti Starbucks, Sogo, jaringan restoran siap saji McDonald. Selain itu, perusahaan-perusahaan waralaba nasional juga memenuhi ruang pusat-pusat perbelanjaan tersebut, seperti Esteller 77, Jeko dan Bakmi Gajah Mada. Di samping pusat-pusat perbelanjaan mewah, Jakarta juga memiliki banyak pasar-pasar tradisional dan pusat perdagangan grosir antara lain ITC Cempaka Mas, ITC Mangga 2, ITC Rosimas, Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang. Selain itu, terdapat pula hypermarket yang menjadi tren belanja kalangan menengah di Jakarta, antara lain Carrefour, Hypermart, Giant, Lotte Mart, dan Rans Market. Untuk lingkungan yang lebih kecil, tersedia pula pusat belanja kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, seperti Indomaret dan Alfamart. Di Jakarta terdapat pula pasar yang menjual barang-barang unik dan antik, seperti di Pasar Surabaya dan Pasar Rawabening. Beberapa pusat perbelanjaan modern, sebagai ibu kota negara dan pusat perdagangan dan ekonomi di Indonesia, DKI Jakarta memiliki banyak pusat-pusat perbelanjaan modern atau mall, tersebar di seluruh wilayah kota administratif, selain Kepulauan Seribu. Pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta menurut kota ialah Jakarta Pusat, Grand Indonesia, merupakan salah satu mall terluas dan paling prestisius di Indonesia. Mall ini terbagi menjadi dua distrik, yaitu West Mall dan East Mall. Mall yang terletak di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat ini, memiliki luas 250.000 meter persegi, dan menjadi tempat bagi merek-merek papan atas, seperti H&M, Uniqlo, Zara, Louis Vuitton, Mark dan Spencer, Chanel, Burberry, Forever 21, Gap, Gucci, Guess, Polo, dan Samuel dan Kevin. Termasuk toko buku Gramedia. Di bagian bawah pusat perbelanjaan ini terdapat berbagai macam restoran yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Plaza Indonesia, terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, dengan luas sekitar 42.540 meter persegi. Mall ini pernah menjadi tempat pertama berdirinya Sogo Department Store Indonesia. Namun telah ditutup sejak tahun 2009. Di mall ini terdapat Debenhams Department Store, Louis Vuitton, dan The Food Hall. Mall ini dulunya terintegrasi dengan X Plaza, sekarang tutup, Grand Hyatt Hotel Jakarta, The Plaza Office Tower, The Kraton Hyatt Residence, dan Kedutaan Besar Jepang. Plaza Senayan, merupakan mall besar di Jakarta yang terletak di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Mall ini memiliki luas 130.500 meter persegi. Di mall ini terdapat sejumlah departemen store kelas menengah ke atas seperti Sogo Department Store dan Metro Department Store. Di mall ini juga terdapat toko buku yang terkenal di dunia, yakni Kinokuniya. Di bagian atrium mall ini terdapat sebuah jam raksasa buatan Seiko, Jepang. Jam ini terdiri dari 6 patung pemusik, setiap patung memainkan alat musik yang berbeda, yang dimainkan setiap 1 jam sekali. Senayan City, terletak di Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan. Mall ini terletak berseberangan dengan Plaza Senayan dan berdekatan dengan Gelora Bung Karno. Mall ini memiliki luas 68.000 meter persegi. Di atas mall ini terdapat menara kantor stasiun televisi SCTV. Jakarta Barat, Central Park Mall, terletak di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Mall ini memiliki luas 167.000 meter persegi. Desain mall ini meniru gaya unsur alam. Di mall ini terdapat sebuah food court, Sogo Department Store, Transmart, dan CGV.
Mall ini terletak di kawasan Podomoro City yang dikembangkan oleh Agung Podomoro. Mall Taman Anggrek, terletak di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Dengan luas sekitar 130.000 meter persegi, pusat perbelanjaan ini menyediakan lapangan ski indoor yang terbesar di Asia Tenggara. Mall Ciputra Jakarta, berada di lokasi yang sangat strategis, yakni berada di depan jalan tol dan diapit oleh dua universitas terkenal. Mall ini terletak di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Mall ini memiliki luas 80.000 meter persegi. Di atas mall ini terdapat Hotel Ciputra Jakarta. Di mall ini terdapat Matahari Department Store, Farmers Market dan Uniqlo. Jakarta Utara, Mall Arta Gading, merupakan salah satu mall yang paling unik di Jakarta. Konsep interior mall ini meniru gaya sejarah jalur Sutera. Mall ini memiliki 7 buah atrium, yakni Atrium Nusantara, China, India, Persia, Italia, Paris, dan Millennium. Mall ini memiliki luas 270.000 meter persegi. Di mall ini terdapat S Hardware dan Index, Diamond Supermarket, Electronic City, It Center, Amazone, Arta Gading 21 dan lain-lain. Mall Kelapa Gading, terletak di Jalan Kelapa Gading Boulevard, Jakarta Utara. Dengan luas mencapai 147.000 meter persegi, mall ini memiliki food court dan pusat mode terlengkap di Jakarta. Emporium Pluit Mall, terletak di Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara. Dengan luas 61.243 meter persegi, mall ini memiliki Sogo Department Store, Transmart, dan Ancor tenan lainnya. Mall of Indonesia, terletak di Jalan Boulevard Barat nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mall ini memiliki Gramedia, Grand Lucky, Daily Supermarket, Uniqlo, dan Ancor tenan lainnya. Jakarta Selatan, Pondok Indah Mall, terletak di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mall ini terdiri dari dua bangunan utama yakni Pondok Indah Mall I dan II. Pondok Indah Mall II adalah mall terlengkap untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta Selatan. Di mall ini terdapat Sogo Department Store, Metro Department Store, Uniqlo, dan banyak tenan besar lainnya. Pacific Place Jakarta, terletak di kawasan SCBD. Di atas mall ini terdapat Ritz-Carlton Hotel Pacific Place dan dua menara Ritz-Carlton Residence. Di mall ini terdapat Metro, Kizania, CGV, Camp Chicks, dan tenan lainnya. Cilandak Town Square, terletak di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Mall ini terkenal sebagai pusat hiburan di Jakarta Selatan. Di mall ini terdapat banyak restoran, lounge, dan kafe. Lipo Mall Kemang. Lipo Mall Kemang merupakan bagian dari kawasan pembangunan Kemang Village yang dikenal dengan sebutan Kemfil. Jakarta Timur, Mall Cibubur Junction difoto dari Jalan Tol Jagorawi. Cibubur Junction, terletak di Ciracas, Jakarta Timur. Mall ini memiliki luas 31.987 meter persegi. Di mall ini terdapat Hypermart, Matahari Department Store, Cinema 21, Karisma Bookstore, dan Timezone. Kebudayaan. Budaya Jakarta merupakan budaya mestizo, atau sebuah campuran budaya dari beragam etnis. Sejak zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis. Jakarta merupakan daerah tujuan urbanisasi berbagai ras di dunia dan berbagai suku bangsa di Indonesia,
Untuk itu diperlukan bahasa komunikasi yang biasa digunakan dalam perdagangan, yaitu bahasa Melayu. Penduduk asli yang berbahasa Sunda pun akhirnya menggunakan bahasa Melayu tersebut. Walau demikian, masih banyak nama daerah dan nama sungai yang masih tetap dipertahankan dalam bahasa Sunda seperti kata Ancol, Pancoran, Cilandak, Ciliwung, Cideng, dan lain-lain yang masih sesuai dengan penamaan yang digambarkan dalam naskah kuno Bujangga Manik 69 yang saat ini disimpan di Perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris. Meskipun bahasa formal yang digunakan di Jakarta adalah bahasa Indonesia, bahasa informal atau bahasa percakapan sehari-hari adalah bahasa Melayu dialek Betawi. Untuk penduduk asli di Kampung Jatinegara kaum, mereka masih kukuh menggunakan bahasa leluhur mereka, yaitu bahasa Sunda. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti Jawa, Sunda, Minang, Batak, Madura, Bugis, Inggris dan Tionghoa. Hal demikian terjadi karena Jakarta adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu. Untuk berkomunikasi antar berbagai suku bangsa, digunakan bahasa Indonesia. Selain itu, muncul juga bahasa gaul yang tumbuh di kalangan anak muda dengan kata-kata yang kadang-kadang dicampur dengan bahasa asing. Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang paling banyak digunakan, terutama untuk kepentingan diplomatik, pendidikan, dan bisnis. Bahasa Mandarin juga menjadi bahasa asing yang banyak digunakan, terutama di kalangan pebisnis Tionghoa. Makanan. Jakarta merupakan kota internasional yang banyak menyajikan makanan khas dari seluruh dunia. Di wilayah-wilayah yang banyak didiami oleh para ekspatriat asing, seperti di daerah Menteng, Kemang, Pondok Indah, dan daerah pusat bisnis Jakarta, tidak sulit untuk menjumpai makanan-makanan khas asal Eropa, China, Jepang, dan Korea. Makanan-makanan ini biasanya dijual dalam restoran-restoran mewah. Di Jakarta dan seperti kota-kota lainnya di Indonesia, rumah makan Padang adalah restoran yang paling banyak dijumpai. Hampir di setiap sudut kota, dengan mudahnya dijumpai rumah makan yang menyajikan masakan asal Minangkabau ini. Selain masakan Minang, Jakarta juga memiliki makanan khasnya. Yang paling terkenal adalah kerak telur, soto Betawi, kue ape, roti buaya, combro, dan nasi uduk. Sebagai wilayah kancah peleburan yang mempertemukan berbagai etnis di Indonesia, di sini juga bisa ditemukan berbagai macam makanan tradisional dari daerah lainnya, seperti rawon, rujak cingur, dan kupang lontong. Di Jakarta juga terdapat warung Tegal, jumlahnya ada lebih dari 34.000 warung di Jabodetabek. Olahraga. Pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia vs Brunei Darussalam di Stadion GBK. Sejak masa Presiden Soekarno hingga saat ini, Jakarta sering menjadi tempat penyelenggaraan event-event olahraga berskala internasional, di antaranya pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962, serta Asian Games 2018, bersama dengan Palembang. Piala Asia pada tahun 2007 dan beberapa kali menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan SEA Games. Mayoritas masyarakat Jakarta gemar berolahraga. Sepak bola adalah cabang permainan yang banyak diminati masyarakat, di samping bulu tangkis, bola voli, dan bola basket. Jakarta memiliki beberapa klub sepak bola profesional. Di antaranya Persija Jakarta, yang saat ini berkompetisi di Liga 1 Indonesia, dan Persitara Jakarta Utara yang saat ini ikut berlaga di kompetisi Liga 3 Jakarta. Tempat-tempat olahraga di Jakarta antara lain, Gelora Bung Karno Senayan di Jakarta Pusat, Stadion Lebak Bulus, Gor Bulungan, Lapangan Golf Pondok Indah, Lapangan Golf Seskoal, dan Gor Sumantri Brojonegoro Kuningan di Jakarta Selatan, Stadion Internasional Jakarta, Stadion Tugu, Stadion Kamal,
Gedung Basket Kelapa Gading, Lapangan Golf Ancol, dan Sports Mall Kelapa Gading di Jakarta Utara, Stadion Bea Cukai Rawamangun, Lapangan Golf Rawamangun, Pacuan Kuda Pulau Mas, dan Gedung Senam DKI Raden Inten di Jakarta Timur.